Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita sudah memasuki hari ke-9 dari ibadah puasa Ramadan kita, dan kita alhamdulillah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para penonton dan pendengar di mana saja berada, pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, kesalehan menurut Islam. Kata kesolehan itu diambil dari kata salih, yang berasal dari bahasa Arab, yang kata ini juga selalu digunakan oleh Al-Quran dalam kaitan dengan yang pertama, orang yang melakukan amal soleh, dan amal yang dilakukan oleh seseorang yang melahirkan kesolehan. Misalnya kita lihat di dalam sebuah ayat atau dalam sebuah surat yang singkat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Di sini disebutkan bahwa semua manusia merugi, akan mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada dua hal yang penting yang tercatat di dalam ayat ini. Yang pertama, orang-orang yang beruntung atau tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam ayat yang lain juga digunakan istilah soleh. Misalnya ayat yang berbunyi, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang melakukan amal soleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ini kata soleh yang digunakan di dalam Al-Quran. Kalau begitu, soleh itu ukurannya apa? Kita mulai dengan pengertian soleh. Soleh itu bisa berarti sebuah kebaikan yang biasa disandarkan dengan kata kerja, kata amal. Amalun sholihun berarti amal soleh. Kemudian biasa juga kata soleh itu dikaitkan dengan pribadi tertentu atau orang tertentu yang disebut rajulun soleh, seseorang yang soleh. Amal soleh maupun seseorang yang soleh itu dikaitkan dengan upaya-upaya yang dilakukannya untuk menghasilkan kebaikan. Jadi kalau sebut orang soleh, yaitu orang yang mampu melakukan amal yang melahirkan kebaikan. Amal soleh adalah amal yang menghasilkan kebaikan-kebaikan. Jadi ingat bahwa amal soleh itu adalah amal atau upaya yang dilakukan oleh seseorang yang menghasilkan kebaikan, yang disebut amalun sholihun. Yang kedua adalah orang yang melakukan sesuatu amal yang soleh yang menghasilkan kebaikan, rajulun soleh. Karena itu seseorang yang diberi sebutan soleh itu tidak mudah. Jadi seseorang yang mampu menciptakan amal yang melahirkan kebaikan. Baik, lalu kita lihat. Dapat kita kategorikan bahwa
kesolehan seseorang itu tidak hanya diukur dari kesolehan dirinya untuk dirinya sendiri. Karena itu maka dalam kaitan ini kesolehan seseorang itu dapat dilihat dari 4 sisi atau 4 hal atau 4 dimensi. Kemarin sudah kita uraikan mengenai 4 hubungan. Jadi orang yang soleh kriterianya adalah orang yang mampu beramal soleh untuk kebaikan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang disebut soleh adalah orang yang melakukan amal yang menghasilkan kebaikan untuk orang lain. Yang ketiga, yang disebut orang yang soleh itu adalah orang yang mampu melakukan amal dan usaha yang melahirkan kebaikan untuk lingkungannya, untuk alam sekitar, untuk kehidupan dunianya, untuk alamnya. Nah, itu. Yang keempat, yaitu seseorang yang mampu melahirkan amal soleh, yang melahirkan kebaikan untuk Tuhannya. Jadi ada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat soleh, yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, kita mau lihat amal soleh yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan kemaslahatan untuk dirinya adalah ketika dia melaksanakan perintah-perintah agama. Misalnya dia melaksanakan sholat, nah itu dia sudah melaksanakan amal yang soleh. Dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan amal soleh. Dia mengeluarkan zakat, dia melaksanakan amal soleh. Dan dia melaksanakan ibadah haji, melaksanakan amal soleh. Nah, itu dia termasuk kategori soleh, tetapi soleh ini masih berkaitan dengan solih terhadap dirinya. Nah, sekarang kita mau lihat kesolehan seseorang dikaitkan dengan kesolehannya terhadap orang lain. Kesolehan terhadap orang lain itu terwujud apabila seseorang itu dalam kaitannya dengan melaksanakan ibadah, mengeluarkan zakat. Itu kesalehan sosial, kesalehan terhadap orang lain. Mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, membantu orang-orang lain yang misalnya perlu bantuan. Itu kesolehan seseorang terhadap sesamanya, terhadap orang lain. Jadi kalau saudara-saudara sudah membantu orang lain dalam rangka memberdayakannya, maka itu kesalehan sosial. Kesolehan yang dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan mewujudkan kebaikan di lingkungan sosialnya atau kepada orang lain. Jadi, saudara memberikan sesuatu kepada orang lain adalah kesalehan sosial. Saudara berbagi kepada orang lain adalah kesalehan sosial. Saudara membantu orang lain adalah kesalehan sosial. Tidak usah sulit untuk memberikan contoh ini. Kalau ada seseorang yang kira-kira saudara lihat ada seseorang mau menyeberang jalan, dan dia sulit menyeberangi jalan itu. Lalu saudara tuntun, saudara bawa tangannya untuk menyeberangkan dia di jalan itu. Maka itu kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu di dalam istilah agama disebut sedekah, disebut infak, disebut zakat, dan lain-lain. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, itu kesalehan terhadap orang lain. Kemudian kesalehan terhadap lingkungan. Saudara kalau melihat ada kerusakan lingkungan, kemudian saudara melakukan upaya perbaikan terhadap lingkungan itu, maka itu adalah sebuah kebaikan terhadap lingkungan, soleh terhadap lingkungannya. Misalnya kalau saudara melihat ada pohon yang menghambat perjalanan orang lain,
menghambat orang lewat di situ, kemudian saudara hindarkan situ, itu soleh terhadap lingkungan sekaligus soleh terhadap orang lain. Nah, ini kesolehan lingkungan. Kesolehan terhadap Tuhan, kesolehan teologis, adalah amal-amal yang saudara lakukan dalam rangka mematuhi dan melaksanakan perintah-perintah agama atau meninggalkan larangan-larangan agama. Itu kesalehan terhadap Tuhan. Jadi kalau saudara misalnya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, semua itu adalah kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saudara melakukannya itu, maka berarti saudara telah melakukan amal soleh terhadap Tuhan. Nah, kalau saudara menghindari larangan-larangan Allah, semua larangan Allah saudara lakukan, saudara tinggalkan, saudara hindari, berarti saudara sudah melakukan amal soleh terhadap Tuhan. Nah, jadi seseorang yang dipandang soleh itu katakan saja tidak mudah untuk didapat oleh seseorang karena dia harus mampu mewujudkan amal soleh terhadap dirinya, mampu mewujudkan amal soleh terhadap lingkungannya, mampu melaksanakan amal soleh terhadap sesamanya, dan mampu melakukan amal soleh terhadap Tuhannya. Mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar ada namanya kesolehan individual. Kesolehan individual itu hanya orang mementingkan kemaslahatan dan kesalehan untuk dirinya, tidak mau peduli pada kesalehan orang lain. Padahal kesolehan itu terdiri atas 4 macam: kesolehan terhadap diri, kesolehan terhadap sesama, kesolehan terhadap lingkungan, dan kesolehan terhadap Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Karena itu maka ciri-ciri orang yang soleh itu adalah orang yang mampu menghasilkan kesolehan untuk dirinya, kesolehan untuk sesamanya, kesolehan untuk lingkungannya, kesolehan untuk Tuhannya. Sekarang kita bertanya, kita berada di kesalehan yang mana? Silakan menilai diri kita sendiri, dan kalau belum, harus kita penuhi 4-4-nya itu. Itu dulu pada hari ini, pada hari ke-9 dari puasa Ramadan. Kemarin saya ralat, kemarin saya sebutnya tausiah hari ke-7, pada sebenarnya sudah hari ke-8. Karena itu tausiah hari ke-9 cukup sekian. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.